Wanita bernama Alice masuk ke dalam cermin dan seketika membuat badannya mengecil. Ia mencoba menelusuri ruang itu dan kemudian tidak sengaja bertemu bidak catur yang bisa bergerak. Ia juga tidak sengaja menjatuhkan sebuah telur ke bawah dan membuatnya pecah. Alice mencoba membantu telur itu dan di sana ia bertemu dengan seekor kupu-kupu raksasa yang adalah teman lamanya. Karena dulu Alice pernah masuk ke dunia seperti ini sebelumnya ketika ia masih kecil. Alice membuka pintu dan kemudian ia terjatuh ke bawah. Alice mendarat di sebuah kebun bunga. Di sana ia disambut kelinci yang bisa berbicara yang adalah teman lamanya juga. Begitu pula si kembar. Bahkan hewan raksasa yang begitu senang ketika melihat Alice kembali ke Wonderland. Tapi mereka semua memberi kabar buruk kepada Alice di mana Ratu Putih mengatakan teman lama Alice bernama Hatter sedang menjadi gila. Anjing yang bisa berbicara ini menceritakan kronologi di mana Hatter yang sedang bermain bersama-sama tidak sengaja menemukan topi kecil yang dulunya pernah diberikan kepada ayahnya. Keluarga Hatter diduga tewas diserang oleh naga raksasa. Namun setelah melihat topi itu, Hatter yakin bahwa keluarganya masih hidup karena seharusnya topi kecil itu tidak ada di sana. Alice cemas dan kemudian mengunjungi Hatter dan kemudian disambut hangat oleh Hatter. Hatter pun bercerita bahwa ia yakin keluarganya ternyata masih hidup karena ia menemukan topi kecil yang diberikan kepada ayahnya. Namun Alice tidak yakin karena mereka sudah diserang oleh naga raksasa itu. Hatter yang terkejut kemudian seketika berubah warna menjadi pucat dan kemudian marah kepada Alice karena tidak percaya kepadanya. Alice diusir keluar. Alice kemudian segera menemui Ratu Putih dan berkata Hatter sedang sekarat dan nyawanya terancam. Ratu Putih mendapatkan ide namun para binatang menentangnya karena akan berbahaya. Namun Alice bersikeras ingin tahu dan Ratu Putih mengatakan ia harus menjelajahi waktu untuk menyelamatkan Hatter. Kucing melayang ini berkata ada benda bernama Chronosphere, di mana ketika Alice mengambil alat itu ia akan memasuki lautan waktu dan berlayar ke masa lalu. Namun Alice tidak boleh bertemu dengan dirinya sendiri di masa lalu. Jika tidak mereka semua yang ada di Wonderland akan menghilang dan menjadi benda yang berkarat seperti besi tua. Ratu Putih mengajak Alice memasuki sebuah jam dan menyuruhnya bertemu dengan waktu. Alice masuk ke dalam dan menemukan ada istana besar di depannya. Alice harus melewati sebuah jembatan yang bergerak itu. Jembatan demi jembatan ia lewati dan ternyata barulah terlihat dari atas ini adalah sebuah jam raksasa. Ketika Alice masuk ke dalam, ia bertemu seorang pria berbaju besi hitam. Ia melihat pria itu memasuki sebuah ruangan bertuliskan rakyat Wonderland yang masih hidup. Di dalamnya ada banyak sekali jam-jam tergantung yang masih berbunyi. Kemudian pria itu keluar lagi dan memasuki ruangan lain yang bertuliskan rakyat Wonderland yang sudah meninggal. Ia memeriksa orang-orang yang sudah wafat di sana. Ketika pria itu berbalik, ia tahu keberadaan Alice di sana. Mau tidak mau, Alice pun menunjukkan dirinya dan meminta waktu pria ini sebentar. Pria itu hanya tertawa dan berkata dia adalah waktu. Dan benar di belakang kepala itu ada mesin yang bergerak seperti jam. Pria itu menunjukkan Alice sebuah jam raksasa yang bergerak sepanjang masa. Dan di dada pria itu terdapat jam tersebut dengan ukuran yang lebih kecil, yang artinya mereka adalah suatu kesatuan. Pria itu pun mendengar maksud Alice ke sana dan Alice menjelaskan ia ingin menyelamatkan temannya Hatter dan membutuhkan benda bernama Chronosphere untuk meminjamnya. Tentu saja Bapak Waktu begitu marah dan meminta anak buahnya untuk membawa Alice keluar dari ruangannya. Tapi sebelum pergi, Bapak Waktu berkata kepada Alice, ia tidak akan bisa mengubah masa lalu. Namun Alice bisa belajar sesuatu dari sana. Ketika Alice akan pergi, ia tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang baru saja datang. Namun Alice segera bersembunyi. Ternyata dia adalah si Ratu Merah berkepala besar yang terkenal jahat di negeri Wonderland. Alice yang masih penasaran kemudian kembali ke jam raksasa yang sebelumnya ditunjukkan oleh Bapak Waktu itu. Kemudian ia masuk ke dalam suatu ruangan. Di dalamnya ia menemukan benda yang bersinar sendirian dan Alice yakin itulah Chronosphere. Sementara itu di ruang Bapak Waktu, Ratu Merah ternyata meminta benda yang sama dengan Alice, yakni Chronosphere, agar dirinya bisa kembali ke masa lalu. Namun Bapak Waktu tidak bisa memberikannya dan Alice diam-diam sudah sampai ke depan Chronosphere itu. Ia mencabutnya dan seketika terjadi sebuah ledakan dan jam raksasa itu berhenti. Bapak Waktu juga merasakan karena ia adalah satu kesatuan dengan jam raksasa itu. Alice kemudian kabur dari sana dan tidak sengaja terjatuh membuat Chronosphere-nya menjadi besar. Karena ketahuan oleh si Ratu Merah, Alice kemudian menaiki Chronosphere itu dan kemudian pergi dari sana. Ia mengarahkan kendaraan ke arah Bapak Waktu dan Ratu Merah itu dan kemudian seketika menghilang dari sana. Alice memasuki dunia lain di mana lautan waktu terpampang di depannya. Wonderland pun seketika menggelap dan jam bergerak dengan cepat. Mereka tahu bahwa Alice sudah berhasil mendapatkan Chronosphere itu. Tidak disangka dalam perjalanannya, Bapak Waktu berhasil mengejar Alice. Ia membuat Alice terpental, namun dirinya sendiri dimakan oleh ombak waktu. Alice pun masuk ke sebuah dunia masa lalu dan terjatuh ke dalamnya. Alice kemudian berkeliling dan melihat sosok temannya Hatter di sana. Ia langsung berlari memeluknya dan tentu membuat Hatter heran karena Hatter yang di dunia ini tidak mengenal Alice. Keluarga Hatter adalah pembuat topi dan mahkota terkenal di kota mereka. Hari itu Raja dan Ratu akan melantik Ratu Merah menjadi ratu yang baru. Di dunia ini ia masih akur bersama saudaranya si Ratu Putih. Hatter bertugas membawa mahkota untuk Ratu Merah dan ayah Hatter akan meletakkan mahkota itu di kepala Ratu Merah yang besar. Karena mahkota terlalu kecil, Hatter kemudian tertawa, membuat semua orang melihatnya. Kemudian ayah Hatter mencoba paksa mahkota itu karena Ratu Merah mulai kesal.
Sampai akhirnya mahkota hancur berkeping-keping dan Hathor tidak kuasa lagi menahan tawanya. Begitu pula semua orang yang ada di sana. Ratu Merah kemudian marah kepada semuanya dan memaki-maki mereka. Sampai ayahnya turun tangan dan menghentikannya. Karena Ratu Merah dianggap tidak bijaksana, ayah mereka pun tidak jadi menjadikan Ratu Merah ratu yang baru dan mengalihkannya kepada adiknya yaitu si Ratu Putih. Ratu Merah mulai mengamuk dan itu membuat kepalanya menjadi semakin besar. Ayah Hathor kemudian menegur Hathor karena kelakuannya membuat Ratu Merah gagal menjadi Ratu Wonderland. Dan Hathor yang tersinggung kemudian pergi dari sana meninggalkan keluarganya. Alice mencoba membujuk Hathor untuk kembali ke keluarganya agar dirinya tidak menyesal. Namun Hathor tentu saja tetap menolaknya. Alice kemudian mencoba menemui keluarga Hathor, tapi si Ratu Putih tiba-tiba datang. Ratu Putih mengatakan bahwa akibat kepala Ratu Merah terbentur, kepalanya jadi membesar saat mereka masih anak-anak. Mendengar itu, Alice mendapatkan ide ia akan pergi ke masa lalu di mana kedua ratu masih anak-anak untuk menyelamatkan Hathor dan keluarganya.